bikin kita bertanya-tanya nih, emang di Korea Utara kenapa sih? Kalian pernah nggak lihat video-video orang Korea Utara yang berhasil keluar dari negaranya? Negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok ini seperti dikelilingi tembok tinggi loh, yang susah banget buat diseberangi. Kamu harus tahu nih kalau negara yang paling menutup diri di dunia adalah Korea Utara. Sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang, pemerintahan Republik Demokratik Rakyat Korea atau kalian biasa dengar dengan nama Korea Utara dipimpin oleh pemuda diktator. Beberapa perubahan emang nampak, tapi selaras dengan itu, lebih banyak bikin sengsara warganya. Nah itulah kenapa banyak yang mau melarikan diri atau jadi pembelot karena aturan-aturan yang sifatnya ngekang banget. Makanya diktator muda ini keras banget sama pembelot. Hukumannya bisa sampai eksekusi mati. Kenapa banyak yang tega banget ninggalin Korea Utara? Biar kalian gak penasaran, yuk deh kita ulas fakta dan aturan Korea Utara. Terus di Korea Utara setiap rumah tuh harus punya foto kakek dan ayah Kim Jong-un. Saking jadi suatu keharusan, kalau ada bencana nih, yang harus diselamatkan pertama kali adalah foto-foto itu. Sebagai tanda penghormatan karena sudah memimpin Korea Utara. Bahkan pernah ada kasus seorang ibu yang dipenjara karena lebih dulu menyelamatkan anaknya saat kebakaran dibandingkan foto-foto itu. Ya elah, kasihan banget, rumah kebakaran, terus dipenjara hanya karena memprioritaskan keluarga. Di Korea Utara ada juga disebut dengan hukuman 3 generasi. Jadi kalau misal ada yang melakukan kesalahan nih, harus divonis untuk menjalankan hukuman 3 generasi, maka gak cuma yang ngelakuin kesalahan aja. Selain dipenjara atau langsung dieksekusi mati yang bakal dihukum, tapi keluargamu juga. Caranya bukan ngirim perwakilan dari anggota keluarga loh, tapi langsung disekap atau diciduk. Enggak peduli anak-anak maupun wanita. Nah setelah dikumpulkan mereka bakal ngejalanin hukuman dengan melakukan kerja paksa. Laki-laki menambang dan perempuan atau anak-anak dijadikan petani. Emang ngeri. Waktu kerjanya mulai dari subuh jam 5 sampai dengan malam hari. Wah, habis dengan hukuman ini, Mimin jadi bersyukur banget tinggal di Indonesia. Ya, walaupun hukuman di negeri kita juga kadang gak adil. Banyak yang menganggap kalau negara ini tuh ideologinya adalah komunis. Ideologi ini muncul saat Kim Il-sung menjabat. Tujuannya adalah menghilangkan sisa-sisa pengaruh dari Uni Soviet. Membersihkan lawan-lawan politik yang dicap dogmatis atau kutu busuk. No, bukan komunis guys. Tapi Korea Utara punya ideologi sendiri yang disebut dengan Jusei. Jusei juga berarti adalah kemerdekaan politik, kemandirian ekonomi, dan otonomi militer. Nah karena ideologi Jusei juga, makanya semua apa-apa dibatasin. Sampai tontonan TV juga cuma 3 saluran guys. Saluran pertama adalah memperlihatkan bagaimana kehidupan pribadi Kim Jong-un dan keluarganya. Saluran TV kedua pencapaian besar Korea Utara. Dan yang ketiga adalah saluran TV khusus olahraga. Jadi kalian gak bisa tuh nonton film dari luar negeri. Apalagi nonton sesuatu yang berbau Korea Selatan. Drama Korea Selatan dan K-pop. Haram hukumnya. Oh jadi karena itu sampai saat ini Korea Utara tertutup kepada dunia internasional. Mereka berprinsip untuk mengedepankan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan tanpa bergantung terhadap negara lain. Tapi sekarang tampilan TV-nya udah nggak monoton kayak dulu lagi guys. Sebelumnya kan pembawa acaranya diisi oleh ibu-ibu yang berumur menggunakan pakaian tradisional dengan latar yang ngebosanin.
sekarang dibuat dengan tampilan yang lebih menarik. Pembawa acaranya perempuan yang lebih muda dan pakaian yang lebih modern. Tampilan belakangnya pun seperti studio televisi pada umumnya, yang mengesankan profesionalitas khas dunia televisi. Ya tentu aja lagi-lagi ini semua dibuat oleh Kim Jong-un, biar warganya betah nonton siaran TV Korea Utara dibanding tontonan luar negeri. Seperti yang kalian tahu, Kim Jong-un tuh adalah sosok pemimpin yang senang mengekspos atau membanggakan dirinya. Karena nggak ada akses internet, pemerintahan Korea Utara masih memproduksi koran sebagai media penyampai berita. Tapi lagi-lagi ada aturannya juga kalau lagi baca koran. Jadi kalau lagi baca koran tuh korannya nggak boleh dilipat. Karena di setiap lembaran koran pasti ada foto pemimpin. Sampai koran aja harus ada fotonya. Bener deh, ini tuh aturan yang paling nyeleneh buat Mimin. Orang-orang Korea Utara kok kuat banget ya. Dengan segala fakta dan aturan yang ngebuat kita geleng-geleng kepala, Korea Utara masih terbuka kok untuk wisatawan yang mau mengeksplor negaranya. Eits, jangan seneng dulu ya. Soalnya kalian juga bakal ada batasan-batasan. Jadi semua perjalanan kamu itu diatur sama pemerintahan sana. Sampai di bandara kamu akan dipandu oleh pemandu khusus yang udah disiapin sekaligus penginapan ya, mereka yang atur. Kamu juga nggak boleh sembarang motret. Setiap kali motret harus izin dulu. Terus nanti bakal dicek lagi foto-foto yang ada di kamera kamu. Kemana-mana juga ditemenin sama pemandu. Sumpah deh ribet banget. Mau healing malah jadi pusing. Tahu sendiri kan kalau di Korea Utara, pemilihan pemimpinnya emang secara keturunan atau monarki. Mulai dari Kim Do-sung yang menjabat selama 45 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Kim Jong-dua. Setelah Kim Jong-dua wafat Desember 2011, satu-satunya pemuda yang bisa ngegantiin hanyalah Kim Jong-un yang saat itu masih berusia 27 tahun. Sama dengan Indonesia yang punya pas pampres, Korea Utara juga punya dong pengawal presiden. Kalau Indonesia pengawal presiden diisi dengan pemuda yang fisiknya tangguh dan kuat, Korea Utara yang punya pengawal unik diisi cewek-cewek cantik yang disebut Kim Peomjo. Tugas pengawal ini beda sama pengawal pada umumnya. Mereka ditugaskan untuk melayani pemimpin Korea Utara dan pejabat pemerintahan lainnya. Kim Peomjo dengan anggota kurang lebih dari 2.000 orang. Dan dengan spesifikasi harus cantik, tinggi, mulus, usianya hanya boleh yang berumur 15 tahun. Dan harus perawan. Ngebuat kita mikir kemana-mana nggak sih? Apalagi di setiap divisi yang terbentuk di Gyeongju. Tugasnya ya memang untuk itu tuh. Divisi kedua disebut Hanbakju, yang tugasnya mijat-mijat. Terus divisi ketiga ada Manjokju, yang tugasnya adalah kegiatan intim dan nakal-nakal. Faktanya lagi kalau gadis ini udah berusia 20 tahun, akan dipensiunkan dan dinikahkan dengan pejabat pemerintah. Lagi-lagi Mimin bersyukur nih. Perempuan cantik kayak Mimin gak tinggal di Korea Utara.